Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2020. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Kinanti, dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tentunya tetap semangat ya. Pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi linier dan non-linier. Materi ini sudah tidak asing lagi bagi Anda, karena sudah dipelajari di waktu SMA. Saya harapkan setelah pembelajaran ini, mahasiswa dapat mengetahui mengenai pembentukan dan pencarian akar persamaan linier dan non-linier. Mari kita mulai dengan persamaan linier. Persamaan linier adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah pangkat 1. Setiap persamaan linier apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk persamaan linier adalah Y sama dengan A plus BX. Pembentukan persamaan linier dapat ditempuh dengan 4 cara. Yang pertama, cara dwikoordinat. Yang kedua, cara koordinat lereng. Yang ketiga, cara penggal lereng. Dan cara keempat, dwipenggal. Cara dwikoordinat. Apabila diketahui dua titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1, y1, dan x2, y2, maka rumus persamaan linearnya adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Berikut contoh dwikoordinat. Cara koordinat lereng. Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat x1, y1, dan lereng garisnya adalah B, maka rumus persamaan linearnya adalah y min y1 sama dengan B dikali x min x1. Berikut contoh koordinat lereng. Cara penggal lereng. Sebuah persamaan linier dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu dan lereng garis yang memenuhi persamaan tersebut. Y sama dengan A plus BX. A sama dengan penggal, B sama dengan lereng. Berikut contoh penggal lereng. Cara dwipenggal. Sebuah persamaan linier dapat dibentuk apabila diketahui penggal garis tersebut pada masing-masing sumbu. Penggal pada sumbu vertikal adalah ketika x sama dengan 0, dan penggal pada sumbu horizontal adalah ketika y sama dengan 0. Maka persamaan linier dapat dicari dengan cara y sama dengan a min a per c dikali x. Berikut contoh dwipenggal. Sekarang kita lanjutkan ke pencarian akar persamaan linier. Dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, cara substitusi. Yang kedua, cara eliminasi. Dan yang ketiga, cara determinasi. Cara substitusi. Dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan untuk salah satu bilangan, kemudian mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang lain. Contoh cara substitusi adalah sebagai berikut. Cara eliminasi. Dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangan yang ada, sehingga dapat dihitung nilai dari bilangan yang lain. Contoh dari cara eliminasi adalah sebagai berikut. Cara yang terakhir adalah cara determinan. Cara determinan bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang jumlahnya banyak. Determinan secara umum dilambangkan dengan notasi. Macam determinan yang akan kita pelajari ada 2. Yang pertama, determinan derajat 2 dengan ordo 2 kali 2. Dan yang kedua adalah determinan derajat 3
dengan ordo 3 kali 3. Berikut contoh cara determinan. Berikut adalah penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi mikro dapat kita lihat dalam fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar, pengaruh pajak, pengaruh subsidi, keseimbangan pasar kasus dua macam barang, fungsi biaya, keuntungan, kerugian, dan fungsi anggaran. Sedangkan penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi makro dapat kita lihat dalam fungsi konsumsi, fungsi tabungan, pendapatan disposable, fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, dan pendapatan nasional. Sekarang mari kita lanjutkan ke fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama adalah fungsi kuadrat, yang kedua adalah fungsi kubik. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah pangkat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, di mana C tidak sama dengan 0. Gambar dari fungsi kuadrat dapat berupa salah satu dari 4 kemungkinan bentuk potongan kerucut. Gambar potongan kerucut dapat Anda lihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Bentuk umum persamaan fungsi kubik adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat plus DX pangkat 3, di mana D tidak sama dengan 0. Penerapan fungsi nonlinier hampir sama dengan fungsi linier. Berikut saya berikan salah satu contoh penerapan fungsi nonlinier pada ekonomi, yaitu pada materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Demikian paparan materi fungsi linier dan nonlinier. Semua materi dapat dilihat pada buku Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi karya Dumairi halaman 77-141. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di Google Classroom pada jam mata kuliah berlangsung, yaitu jam 7 sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.